Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin betapa luar biasanya tubuh kita? Setiap detik ada jutaan proses yang terjadi di dalam diri kita yang menjaga kita tetap hidup dan sehat. Dan itu semua berjalan tanpa kita sadari. Nah, yuk kita kenalan lebih dekat sama tim super di balik layar ini. Mulai dari detak jantung kita pas tidur, sampai cara kita keringatan pas lagi panas-panasan, semuanya itu bagian dari sistem yang canggih banget dan serba otomatis. Ini semua bukan kebetulan loh, ini adalah hasil kerja sebuah tim yang terkoordinasi dengan sempurna. Oke, di pembahasan singkat kali ini kita bakal ketemu sama para manajer di tim internal tubuh kita. Kita juga bakal ngintip pusat komando dan kendalinya. Coba pahami cetak biru yang memastikan kelangsungan hidup kita. Dan yang paling penting nih, kita akan bongkar rahasia gimana caranya tubuh menjaga keseimbangan yang sempurna lewat mekanisme cerdas yang namanya putaran umpan balik. Langsung aja kita mulai. Coba deh kita bayangin tubuh kita itu kayak sebuah perusahaan yang super kompleks. Misi utamanya apa? Ya, bertahan hidup dan berfungsi seoptimal mungkin. Nah, untuk mencapai ini, ada tim manajemen tingkat atas yang ngawasin semuanya. Tim inti ini punya 3 departemen utama. Yang pertama, sistem koordinasi. Ini nih, pusat komunikasi yang ngatur semua perintah. Kedua, sistem reproduksi, yang tugasnya merencanakan masa depan spesies kita. Dan yang ketiga, homeostatis, sang penjaga stabilitas yang mastiin semua kondisi di dalam tubuh kita selalu ideal. Mereka inilah trio yang kerja non-stop. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya, mulai dari departemen pertama, sistem koordinasi. Ini adalah pusat komando dan kendali tubuh kita, yang tanggung jawabnya nerima rangsangan dari luar, ngolah informasinya, dan ngasih respons yang pas. Nah, lihat deh perbandingan ini menarik banget. Jadi, sistem koordinasi kita itu punya 2 cara komunikasi. Ada sistem saraf yang kerjanya secepat kilat, kayak kita kirim pesan instan, pakai sinyal listrik buat refleks dan gerakan cepat. Terus ada sistem hormon, yang ini lebih mirip kayak ngirim surat lewat pos, lebih santai tapi pasti, ngirim pesan kimia lewat darah buat ngatur hal-hal jangka panjang, kayak pertumbuhan dan metabolisme. Para pemain utama di tim pesan instan ini tuh ada otak, ya ibaratnya CEO-nya lah. Terus ada sumsum tulang belakang, ini manajer operasional yang nanganin refleks. Neuron itu para kurirnya yang nganterin pesan. Dan organ indera kita itu tim di lapangan yang ngumpulin data dari lingkungan sekitar. Oke, lanjut ke departemen berikutnya. Departemen yang satu ini punya misi yang paling fundamental, memastikan kelangsungan hidup spesies kita. Inilah dia, sistem reproduksi, yang bertanggung jawab untuk menciptakan generasi penerus. Walaupun tujuannya sama, yaitu menciptakan kehidupan baru, sistem pria dan wanita punya spesialisasi yang beda-beda. Kayak 2 bagian dari satu tim yang solid. Sistem pria, yang diatur hormon testosteron, fokusnya ke produksi dan pengiriman benih. Sementara itu, sistem wanita yang dikendalikan oleh estrogen dan progesteron, tugasnya nyiapin lahan yang subur dan ngerawat janin sampai siap lahir. Keduanya dirancang untuk saling melengkapi. Keren ya? Oke, sekarang kita masuk ke departemen yang mungkin paling sibuk, tapi justru paling jarang kita sadari. Homeostasis. Ini adalah tim kendali mutu yang kerja 24/7 di belakang layar buat menjaga semuanya tetap seimbang. Jadi, apa sih sebenarnya homeostasis itu? Gampangnya, ini adalah proses otomatis tubuh buat jaga kondisi internalnya biar tetap stabil. Mau di luar lagi panas banget atau dingin menggigil, tubuh kita bakal terus kerja keras buat menjaga semuanya di rentang yang ideal. Pokoknya, intinya tuh homeostasis itu adalah upaya non-stop dari tubuh buat mastiin semua kondisi internal kita gak kebanyakan atau kekurangan, tapi selalu pas. Inilah fondasi dari fungsi tubuh yang sehat. Contoh paling gampangnya, suhu tubuh kita. Tubuh kita itu punya titik acuan atau set point di sekitar 37 derajat Celcius. Nah, homeostasis inilah mekanisme yang memastikan suhu tubuh kita selalu ada di sekitar angka itu. Caranya? Ya dengan bikin kita keringatan buat ngedinginin diri, atau bikin kita menggigil buat ngangetin diri. Terus pertanyaannya, gimana caranya tubuh bisa sepintar itu? Jawabannya ada di mekanisme cerdas yang namanya putaran umpan balik. Ini tuh semacam buku panduan atau strategi yang dipakai tubuh untuk menjaga keseimbangan. Setiap putaran umpan balik ini, coba deh bayangin kayak sistem AC di rumah. Ada 3 komponen kuncinya. Pertama, sensor. Ini kayak termometer di dinding yang deteksi suhu ruangan. Kedua, pusat kendali. Ini unit utama AC-nya yang bandingin suhu ruangan sama suhu yang kita set di remote. Dan ketiga, efektor, yaitu kompresor yang bakal nyala atau mati buat ngedinginin atau ngangetin ruangan balik ke suhu yang pas.
Nah, ada dua jenis utama nih putaran umpan baliknya. Yang paling umum itu umpan balik negatif. Kerjanya membalikkan perubahan biar semuanya balik stabil. Sebaliknya, umpan balik positif justru malah nguatin perubahannya buat mencapai satu tujuan akhir. Mereka ini dua strategi yang berlawanan, tapi untuk tujuan yang berbeda. Yuk kita pakai contoh praktis dari umpan balik negatif. Apa sih yang terjadi pas tubuh kita mulai kepanasan di hari yang terik? Jadi, begitu sensor di kulit dan otak kita teriak, "Waduh, panas nih!" Pusat kendali di otak langsung gerak cepat ngaktifin beberapa efektor. Pembuluh darah di kulit jadi melebar, biar bisa buang panas, kelenjar keringat langsung produksi keringat, dan napas kita jadi lebih cepat. Coba perhatiin, semua aksi ini tujuannya cuma satu, melawan atau membalikkan kondisi awal yang panas dan balikin suhu tubuh ke 37 derajat Celcius. Nah, itulah intinya umpan balik negatif. Sekarang, buat umpan balik positif, persalinan itu contoh klasiknya. Jadi tekanan kepala bayi di leher rahim itu memicu pelepasan hormon oksitosin yang bikin kontraksi makin kuat. Kontraksi yang makin kuat ini malah bikin tekanan makin besar, yang akhirnya memicu lebih banyak lagi oksitosin. Siklus ini bukannya berhenti atau mencoba balik normal, tapi malah makin kenceng dan diperkuat sampai tujuannya, yaitu kelahiran bayi, tercapai. Jadi, poin krusialnya di sini adalah semua departemen ini, koordinasi, reproduksi, dan homeostasis itu nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka adalah satu tim yang terintegrasi, yang terus-terusan berkomunikasi dan kolaborasi. Coba deh, lihat betapa cantiknya kerjasama mereka di kasus dehidrasi ini. Pas sensor homeostasis mendeteksi kita kekurangan air, sinyalnya nggak berhenti di situ aja. Sistem saraf di otak langsung rejemain sinyal itu jadi rasa haus, biar kita minum. Barengan dengan itu, sistem hormon langsung kirim perintah ke ginjal buat nahan air dan ngurangin produksi urin. 3 sistem, 1 misi, nyelamatin kita dari dehidrasi. Jadi, jangan pernah kita pikir kalau sistem-sistem ini adalah bagian yang terpisah. Mereka itu satu tim yang utuh, yang kerja serempak, 24/7, hanya untuk satu klien paling penting, yaitu kita sendiri. Seperti yang juga ditekankan dalam materi sumbernya, pemahaman soal umpan balik negatif ini benar-benar fundamental. Inilah mekanisme inti yang memungkinkan kita untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup di dunia yang selalu berubah. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin sebentar. Dari semua pekerjaan luar biasa yang dilakukan tubuh kita secara autopilot, mana yang menurut Anda paling menakjubkan? Kerja sama tim yang sunyi inilah yang membuat hidup kita jadi mungkin.